Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Sinar Perawat, di mana kami akan selalu berbagi mengenai info-info seputar keperawatan dan tips-tips kesehatan. Semoga bermanfaat. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu gastritis atau MAH, yang biasa sering sebut asam lambung naik. Nah, itu untuk orang awam ya. Oke, seperti apa pembahasannya? Simak terus pada video kali ini, semoga bermanfaat. Yang pertama, apa itu gastritis atau MAH? Nah, di sini definisinya atau pengertiannya yaitu gastritis adalah inflamasi dari mukosa lambung atau peradangan di mukosa lambung atau lapisan pada lambung, atau merupakan keadaan peradangan atau perdarahan sampai mengalami perdarahan pada mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronis maupun difusi atau lokal. Nah, gastritis ini sering disebut penyakit MAH adalah penyakit yang disebabkan oleh adanya asam lambung yang berlebih atau meningkat karena disebabkan oleh sesuatu hal sehingga mengakibatkan inflamasi ataupun peradangan dari mukosa lambung sehingga mengalami nyeri pada ulu hati ataupun terasa seperti teriris. Nah, kita lanjut yaitu dari jenis serta penyebabnya. Di sini yang pertama yaitu jenisnya gastritis akut. Di sini gastritis akut yang paling disebabkan oleh kesalahan diet atau kesalahan makan. Misalkan makan terlalu banyak, terlalu cepat sehingga metabolisme tidak maksimal. Dengan makan makanan yang terlalu banyak bumbu atau makanan yang sudah terinfeksi ataupun dalam keadaan kotor. Penyebab lain yaitu sering konsumsi obat aspirin, konsumsi minuman beralkohol, serta adanya reflux empedu atau terapi radiasi sehingga menyebabkan asam lambung meningkat. Yang kedua yaitu gastritis kronik, di mana gastritis kronik ini merupakan satu peradangan bagian permukaan mukosa lambung yang sudah menahun. Biasa disebabkan oleh ulkus lambung jinak ataupun adanya seperti polip gitu ya di dalam lambung yang bersifat jinak maupun ganas, atau bisa karena infeksi yaitu oleh salah satunya bakteri Helicobacter pylori. Bisa infeksi karena parasit, bisa karena virus juga bisa, sehingga asam lambung ini mengalami pekat sehingga mengkorosi dari mukosa lambung tersebut. Nah, sedangkan tanda dan gejalanya yang pertama yaitu mengalami anoreksia ataupun mual, muntah, nyeri epigastrium ataupun nyeri pada daerah ulu hati, terus perdarahan saluran cerna. Ini biasanya pada yang sudah mengalami tahap lebih lanjut yaitu adanya pada hematoemesis melena. Dan tanda yang lebih lanjut yang lebih parah lagi sampai mengalami anemia karena sudah mengalami adanya perdarahan di saluran cerna tersebut. Sedangkan komplikasinya yaitu yang pertama terjadinya perdarahan karena adanya ulkus ataupun luka pada lambung. Shock ini bisa terjadi karena adanya perdarahan, perforasi ataupun mengalami bocor pada lambung, peradangan selaput perut, yang paling parah yaitu sampai terjadinya kanker lambung. Ini bisa bersifat ganas maupun jinak. Ini biasanya karena sudah timbul dari adanya polip yang menahun. Pencegahan dan pengobatan. Pencegahannya yang pertama, hindari makanan pedas, kecut, dan santan karena ini bisa menyebabkan meningkatnya produksi asam lambung. Hindari makanan-makanan yang terinfeksi atau makanan yang tidak higienis. Jadi makan yang higienis agar lambung tidak terinfeksi.
Yang ketiga, jaga pola makan yang teratur. Jangan telat makan maupun makan terlalu banyak, itu tidak baik. Hindari stres karena psikologis juga sangat mempengaruhi dari produksi asam lambung. Dan pengobatannya, yang pertama harus diet tinggi kalori sesuai toleransinya masing-masing. Terus yang kedua yaitu berikan terapi antasida. Ini bisa berbentuk pil, sirup ataupun dan diberikan antibiotik jika diperlukan. Jika mengalami penyakit yang lebih parah, lebih baik dikonsulkan dengan dokter keluarga ataupun dokter kepercayaan Anda. Yang ketiga yaitu berikan analgesik jenis cair yang topikal. Nah, ini untuk mengurangi rasa nyeri pada daerah ulu hati ataupun epigastrium. Ini bisa menggunakan minyak angin ataupun produk-produk analgesik luar. Ini topikal, ini bukan untuk dimakan ya, untuk keluar. Oke, selanjutnya terima kasih. Sekian dulu pembahasan dari mengenai penyakit gastritis ataupun penyakit MAH. Semoga bermanfaat. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Sinar Perawat dengan cara klik tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Dan juga klik tombol like-nya, jempol ke atas. Untuk teman-teman, sarannya juga dan kritiknya di kolom komen. Dan untuk video berikutnya kita akan bahas video-video apa, masalah-masalah keperawatan apa. Silakan klik di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.